Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2023 yang akan datang. Dengan begitu, skuad Garuda Muda akan berhadapan dengan negara-negara top dari seluruh dunia. Cetak Gol coba mensimulasi dan memprediksi calon lawan-lawan mereka sebagai berikut. Dipastikan lolos. Indonesia jadi negara pertama yang dipastikan lolos pada Piala Dunia U20 tahun depan. Pasalnya Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaranya. Sama seperti format yang sebelumnya, Piala Dunia edisi kali ini diikuti oleh 24 negara terbaik dari seluruh dunia. Nantinya 24 negara tadi akan dibagi menjadi 6 grup yang masing-masing berisi 4 tim. 6 grup tersebut berasal dari berbagai konfederasi berbeda mulai dari AFC, UEFA, OFC, CONMEBOL, dan CONCACAF. Asia dan Eropa disebut jadi konfederasi dengan wakil yang terbanyak. Masing-masing dari Federasi Eropa dan Asia mengirimkan sedikitnya 5 negara. Dalam regulasi yang dijelaskan FIFA, AFC sebenarnya cuma boleh mengirimkan 4 perwakilan saja. Akan tetapi kuota ini bertambah mengingat Indonesia dipilih sebagai tuan rumah. Sementara itu OFC atau Oceania jadi yang paling sedikit dengan 2 perwakilan saja. Calon lawan Timnas Indonesia. Negara yang lolos bermain di Piala Dunia Indonesia tahun depan adalah mereka yang setidaknya lolos sampai babak semifinal di masing-masing Piala Konfederasinya. Pembagian kuota ini adalah yang digunakan dalam 5 edisi Piala Dunia U20 yang sebelumnya. Belum ada informasi kalau ada regulasi yang akan berubah. Jadi sebagai contoh, perwakilan dari Konfederasi AFC adalah mereka yang bisa menembus babak semifinal Piala Asia U19. Sebagai contoh lain, mereka yang menembus babak semifinal Copa America U19 juga lolos ke Piala Dunia U20. Pengecualian untuk wakil dari OFC yang hanya bisa mengirimkan 2 wakil saja. Artinya mereka yang ingin maju ke Piala Dunia U20 adalah mereka yang menuju babak final Piala OFC U19. Nah, karena di masing-masing konfederasi belum dimainkan, Cetak Gol memilih berdasarkan peringkat FIFA teratas di masing-masing zonanya. Ini bertujuan untuk mensimulasi sekaligus memprediksi calon lawan-lawan kuat yang akan dihadapi oleh Indonesia. Data yang tim Cetak Gol pakai adalah ranking FIFA terakhir kali update di FIFA.com, yakni pada Desember tahun 2021 yang lalu. Peringkat 5 besar Eropa dihuni oleh Belgia, Prancis, Inggris, Italia, dan Spanyol. Zona CONMEBOL dihuni oleh Brazil, Argentina, Kolombia, dan Uruguay. Zona CONCACAF diwakilkan oleh Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, dan Costa Rica. Berlanjut ke zona AFC yang diwakilkan oleh Iran, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Indonesia. Sebagai catatan, Indonesia sudah dipastikan ikut karena mendapatkan keistimewaan sebagai tim tuan rumah. Untuk OFC dengan jatah yang paling sedikit diwakilkan oleh Selandia Baru dan Kepulauan Solomon. Setelah membaginya dalam sebuah tim, setiap tim di setiap grup nggak boleh berasal dari konfederasi yang sama. Selain itu, Indonesia yang menjadi tuan rumah otomatis menempati pot 1. 3 perwakilan di pot 1 yang lainnya adalah Belgia, Prancis, dan juga Inggris. Selain itu, skuad Garuda juga dipastikan terhindar dari sesama negara di zona yang sama. Mereka adalah Iran, Jepang, Korea Selatan, atau Australia. Walaupun kelihatannya ringan karena langsung berada di pot 1, tapi ini adalah Piala Dunia. Bukan berarti Indonesia bisa terbebas dari lawan yang berat. Indonesia masih berkemungkinan untuk ketemu dengan negara kuat lainnya seperti Spanyol, Argentina, dan Meksiko. Sekali lagi dengan catatan kalau Spanyol menempati urutan kelima di Piala Eropa U19. Seperti yang kita tahu, Spanyol banyak dihuni oleh pemain-pemain muda yang berbakat. Ada begitu banyak bakat-bakat muda Spanyol yang memenuhi syarat dalam kompetisi tertinggi kelompok usia di bawah 20 tahun depan. Mulai dari Gavi sampai Ilyas Arkomah di Barcelona, Rodri di Manchester City, sampai Alvaro Fernandes di Manchester United. Sementara itu, Argentina juga punya banyak pemain yang gak kalah menterengnya yang bisa menjadi the next Lionel Messi. Lionel Messi sendiri pernah mengikuti Piala Dunia U19 juga.
Jadi bukan tidak mungkin ada bakat-bakat baru timnas Argentina yang nantinya dalam beberapa tahun ke depan bisa menjadi penerus dari Lionel Messi. Terus kalau peringkat FIFA nggak terlalu banyak berubah, maka Indonesia berkemungkinan besar jadi kontestan dengan peringkat FIFA yang paling rendah. Indonesia saat ini berada di peringkat 164. Ranking terdekat Indonesia saat ini berasal dari zona OFC yakni Kepulauan Solomon yang di urutan 141 FIFA. Digelar di Kabupaten Bandung. Stadion Sijalak Harupat Bandung ditunjuk sebagai venue utama Piala Dunia U20 2023 mendatang. Hal ini membuat Bupati Bandung Dadang Supriyatna turut memberikan komentarnya. Dadang menyebut kalau penunjukan ini akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Menurut Dadang, penyelenggaraan Piala Dunia merupakan ladang peluang ekonomi bagi masyarakat. Selain sebagai ajang promosi, Dadang juga menyebut kalau masyarakat Bandung bisa menunjukkannya kepada dunia kalau mereka punya UMKM kelas dunia. Dengan begitu, dunia bisa tahu kalau Bandung punya sumber daya manusia yang berkualitas terutama di sektor ekonomi kreatif. Sementara itu, Stadion Sijalak Harupat juga mendapatkan perhatian lebih. Kabarnya, markas dari Persib Bandung ini akan mendapatkan pengelolaan yang lebih baik. Nggak cuma melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga, masyarakat Bandung juga dipercaya untuk ikut merawatnya. Nantinya, Stadion Sijalak Harupat akan dipercantik dan mendapatkan sejumlah perbaikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kepala Disporan Marlan Nirsyamsu meminta anggaran sebesar 65 miliar rupiah. Memulai persiapan. Seharusnya Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 tahun 2021 yang lalu. Dalam perebutannya, Indonesia mengungguli 5 negara besar yang juga berminat. Kelima negara itu adalah Peru, Brazil, Bahrain, Uni Emirat Arab, sampai dengan Arab Saudi. Walaupun sudah terpilih, Piala Dunia yang seharusnya digelar pada tahun lalu terpaksa ditunda. FIFA menunda kompetisi tersebut selama 2 tahun untuk meredam penularan virus COVID-19. 2 tahun lalu dampak COVID-19 memang sedang ganas-ganasnya dan masyarakat masih belum tahu cara penanganannya. Itu artinya Piala Dunia U20 baru bisa digelar di tahun 2023 yang akan datang. Seandainya kompetisi ini nggak ditunda lagi, maka Indonesia sudah punya persiapan yang lebih matang. Pasalnya, pada bulan Oktober kemarin, Indonesia sudah melakukan persiapan dengan menjalani pemusatan latihan di Turki. Pemusatan latihan ini berlangsung sampai tanggal 3 Desember yang lalu. Saat itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong menyeleksi 36 pemain muda yang berasal dari klub Liga 1 dan Liga 2. Di Turki, skuad Garuda Muda juga menjalani beberapa laga uji coba, termasuk mengalahkan Antalyaspor U18 dengan skor 3-1. 3 gol tersebut dicetak oleh 2 gol dari Ronaldo Kuate serta 1 gol dari titik putih dari Nico. Sejumlah nama-nama pemain muda timnas Indonesia diprediksi akan bersinar di Piala Dunia U20. Nama-nama seperti Ronaldo Kuate, Marcelino Ferdinand, sampai Alexandro Felix Kamuru. Sementara itu, persiapan ini juga mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo. Saat itu, Presiden Jokowi memerintahkan Sintayong untuk mempersiapkan skuadnya dengan baik. Sebelumnya, Jokowi juga mengapresiasi kinerja skuad Garuda pada Piala AFF yang lalu. Walaupun kalah di laga final, Indonesia sudah juara di hati rakyat Indonesia. Itulah prediksi lawan tim nasional Indonesia di Piala Dunia U20 tahun 2023 yang akan datang. Lawan manakah yang paling berat menurutmu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.